Manusia adalah makhluk yang sangat menakjubkan daripada sekian banyak ciptaan Allah yang menakjubkan itu. Kita melihat batu, di situ banyak menunjukkan tentang keajaiban ciptaan Allah. Kalau kita melihat lagi pohon, lebih menakjubkan daripada batu. Kalau kita melihat lagi hewan, binatang, lebih menakjubkan lagi daripada pohon. Kalau kita melihat lagi manusia, maka lebih menakjubkan lagi daripada yang lainnya. Dan sesuatu yang paling dekat kepadamu adalah dirimu. Sesuatu yang paling dekat kepadamu adalah dirimu. Dan dalam dirimu ada keajaiban yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Yang akan habis umur-umur dalam usaha mengetahui 1/10 dari 1/10-nya. Kalau kita hendak memikirkan apa yang ada pada dalam diri kita ini satu persatu, kita pikirkan, maka umur kita kada cukup. Kada cukup meneliti, kada cukup mentadabburkan apa-apa yang ada pada setiap diri manusia itu. Walaupun 1/10 dari 1/10-nya. Apalagi saikungan diri, kalau kita hendak meneliti daripada keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kamu lalai daripadanya. Sedang kamu lalai daripadanya. Artinya kita jarang sekali atau bahkan ada nang kada suah memikirkan tentang diri kita yang berujung kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal berpikir tentang keajaiban, tentang kehebatan ciptaan Allah, berpikir itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya, lebih besar daripada ibadah setahun lamanya. Nah, setiap ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar, kebanyakan manusia kada mampu melakukannya. Kada mampu karena berbagai macam hal. Walaupun kelihatannya inting, kelihatannya kada berat, kelihatannya kada susah, kelihatannya kada perlu biaya. Padahal ibadah itu sangat besar pahalanya. Seperti tafakur. Naik haji itu ganal biayanya. Banyak haji yang mampu orang naik haji. Bahkan berantri sampai berapa puluh tahun hanya sampai gilirannya. Tapi kalau urusan bicara tafakur dengan diri, memikirkan ciptaan Allah, mata umpamanya. Nah, kita memikirkan bahwa bagaimana mata ini sehingga berujung kepada Allah itu maha hebat, maha besar. Nah, tafakur sejenak itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 1 tahun. Tapi manusia tadi kebanyakannya lalai daripada yang demikian. Nah, para ulama meneliti kenapa manusia itu
kenapa kita itu kebanyakannya lalai daripada tafakkur. Lalai kada sempat tafakkur atau kada terbuka hati untuk tafakkur. Para ulama mengatakan ada 10 penyebabnya kita ini lalai, kada sempat berpikir. Ada 10 perkara yang menghalangi seseorang untuk dapat pahala yang besar melalui tafakkur ini. Yang pertama mereka menyebutkan adalah penghalang tafakkur itu pertama al-kibir, sifat sombong. Nah, artinya orang-orang yang sombong itu kada diberi Allah petunjuk untuk bertafakkur, kada diberi Allah petunjuk untuk melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Al-Quran dengan jelas menyebutkan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ujar Tuhan, aku memalingkan daripada ayat-ayatku terhadap orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tiada benar. Jadi Allah kadang akan memberikan tafakkur ini kepada orang-orang yang kelakuannya, sikapnya itu sombong. Yang kedua, penyebab terhalangnya seseorang daripada tafakkur itu adalah hubbus sana minan nas. Orang ini suka dipuji manusia. Suka dipuji manusia. Jadi pikirannya itu kayak apa cara supaya orang memuji. Baik tutur katanya, baik tingkah lakunya, baik pakaiannya, baik apa-apanya, nang dipikirkan itu kayak apa supaya dipuji orang. Nah, hubbus sana, jakanya suka dipuji Tuhan itu bagus. Aku bertutur kata kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berpakaian kayak apa supaya dipuji Tuhan, aku berkelakuan kayak apa supaya dipuji. Nah, kalau kayak itu bagus. Ini kada supaya dipuji manusia. Nah, bila orang ini katuju dipuji manusia, maka akan tertegah daripada tafakkur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbus sana minan nas yu'mi wa yusim. Artinya ujar Nabi, suka pujian manusia itu membuat dia buta dan tuli. Artinya mata hatinya kada berfungsi lagi. Bila mata hati kada berfungsi, kada kau lagi memikirkan yang baik-baik, kada kau lagi tafakkur, kada kau lagi merenungi apa yang mesti direnungkan. Hubbus sana minan nas. Yang ketiga, penyebabnya kita ini lalai daripada tafakkur itu kasratul akli, kebanyakan makan. Kebanyakan makan. Orang nang kebiasaannya banyak makan itu terhalang daripada tafakkur.
Karena kebanyakan makan itu adalah membuat mata hati seseorang menjadi kabur. Kayak apa disebut kebanyakan makan itu? Makan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada yang paling sedikit, ada batas yang paling akhir. Batas yang paling sedikit itu adalah yukim nasulbah, sekedar kawa dia bekerja, sekedar dia kawa beraktivitas, kawa menegakkan sulbinya. Makan bila sudah asa kau bergerak, asa lancar, cukup ampih. Nah ini yang paling baik. Batas terakhir yang paling baik adalah sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga parut diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiga napas. Lebih pada itu sudah dianggap banyak makan. Napas sedikitan tertinggal lagi, jatah napas sedikitannya, hibak lawan makanan lawan minuman. Nah jadi ujar Nabi amun kada kawa kaya yang pertama tadi, ya sepertiga sagan makanan, sepertiga sagan minuman, sepertiga sagan pernapasan. Ada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang sahabat Mariga. Nabi kita bersabda yang maksudnya adalah tuh kebanyakan makannya Nabi. Angin aja keluarnya, artinya apa? Napas kurang. Nah, Mariga itu dianggap oleh Nabi kita sudah limpua makannya. Berarti sagan napas kada muat lagi parutnya keluar angin ninya. Jakanya ada jatah untuk napas, kada sampai tak keluar angin itu. Nah jadi banyak makan itu menghalang ibadah yang baik, menghalang ibadah yang ganal pahalanya. Yang keempat, kasratun naum, banyak guring. Ini udah bading aja banyak makan banyak guring ini. Bila orang banyak makan banyak tuh guringnya. Bila orang banyak guringnya makan aja ini pikiran bila bangun tuh. Orang yang banyak guring tertegah daripada tafakur. Nah kayak apa nangaran banyak guring itu? Sehingga agama mengatakan banyak guring, artinya tercela, kada baik. Mengenai paling sedikit guring itu tergantung kemampuan seseorang melatih dirinya. Ada orang tahan 24 jam kada berguringan, tergantung latihannya. Itu kada jadi masalah. Nang masalah jangan sampai kita kebanyakan guring. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa apabila kita guring sehari semalaman ini lebih daripada 8 jam itu sudah kebanyakan guring. Hmm. 24 jam kita gunakan 8 jam itu sudah maksimal. Lebih pada itu dianggap kita banyak guring. Bila banyak guring akan terhalang daripada ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang afdal. Ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Jadi guring jangan sampai lebih daripada 8 jam.
Misalnya malam 5 jam atau malam 6 jam, karena siang mencukupinya. Amunnya hendak 8 jam juga, makin kurang pada itu makin baik, makin kurang pada itu makin baik, makin sedikit guring makin bagus. Yang kelima yang menghalangi seseorang daripada tafakkur adalah kasratul kalam. Orang ini kebanyakan pandir. Kebanyakan berbicara. Kayak apa disebut banyak bicara itu? Ngarannya banyak bicara tuh nang kayak apa? Kalamu ma la ya'ni, perkataan yang tidak ada manfaat. Walaupun sepatah kata, bila ada bermanfaat tuh banyak bicara sudah ngarannya. Bepandir sama lamanan tapi bermanfaat tuh ada banyak bicara. Belajaran sama laman suntuk, habis kitab ini ganti, bermuzakarahan. Tapi kitab lagi yang dibahas, hukum Allah lagi yang dibahas. Sama lamanan bepandir, kada banyak bicara ngarannya. Maksudnya banyak bicara itu adalah berkata-kata sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat, yang kadang membawa manfaat. Nah, walaupun sepatah kata kita mengucapkan yang kada bermanfaat, itu sudah ngarannya banyak bicara. Kasratul kalam. Nah, perkataan yang bermanfaat macam apa, yang kada bermanfaat macam apa, nah itu ada spesial keterangan-keterangannya. Nah, kayak apa kalam perkataan yang bermanfaat, kayak apa yang kada, itu ada keterangan khususnya. Nah, walhasil orang yang banyak berkata-kata itu menghalanginya daripada tafakur. Yang keenam, kasratud dhahik, banyak tertawa. Artinya orang ini katuju hiburan, katuju hendak nang tertawa aja dicarinya. Kasratud dhahik tumitul qalba, ujian Nabi kita, banyak tertawa tuh mematikan hati. Kalau hati ini mati, kenapa dipikirkan lagi urusan kebaikan, kada ada lagi. Nah, tafakur itu sesuatu ibadah dari hati yang sangat mulia, kada akan bisa kalau hatinya mati. Nah, banyak tertawa itu adalah mematikan hati. Kasratud dhahik. Nah, yang ketujuh, ikhwanul ghafilin, kawan-kawan yang lalai. Kakawanan ini semua orang-orang nang lalai. Kakawanan orang-orang nang kada baik. Kakawanan kada ada orang-orang nang mengingat Allah. Kawan-kawan kada ada orang membicarakan hukum-hukum Allah. Kakawanan semuaan nang lalainya. Nah, ini jelas sudah akan menghalangi kita daripada tafakkur tadi. Yang kedelapan, hubbul mizah, suka basanda gurau. Ketujuh bagaya, di mana aja bagaya, di masjid bagaya, di tengah orang banyak bagaya. Kada kau lapas pada bagaya. Nah, ini orang kada ada harapan kau bisa tafakur. Tafakur itu orang-orang yang serius. Orang panggaya kada kau tafakur. Kasratul mizah atau hubbul mizah. Yang kesembilan, hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Jelas sudah itunya pikirannya dunia aja, yang dicintainya dunia.
Yang ke-10 aklul haram, makanan yang haram. Nah 10 perkara itu nang biasa maulah kita nih lalai. Nah mana salah satunya nih itu penyebabnya antara 10, mengke 10-nya berarti peraya sama sekali. Sedang kamu lalai daripadanya, daripada tafakur tadi. Maka wahai orang yang lalai dari dirinya, maka wahai orang yang lalai dari dirinya dan yang bodoh dengannya, bagaimana kamu mengharap mengetahui selain kamu? Kayak apa kita hendak mengenali Allah, amun mengenali diri seorang aja kada sempat. Mengenali diri seorang aja kada ada waktunya, apabila lagi kamu mengenali Allah. Sedangkan dalam kabar disebutkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Nah, mengenal dirinya aja kada sempat, apabila mengenal Tuhannya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menyuruhmu agar memikirkan tentang dirimu dalam kitabnya yang mulia. Ada sedikit Allah menyuruh kita berpikir. Maka dia berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Az-Zariyat. Artinya, dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tanda-tanda keesaan Allah itu ada pada dirimu. Tanda-tanda kebesaran Allah ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah Ta'ala itu maha berkehendak ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah maha kuasa ada pada dirimu. Tanda-tanda Allah maha melihat ada pada dirimu. Semuaan tanda-tanda Allah itu ada pada diri kita. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan ya Tuhan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan waktu beliau sebelum diresmikan diangkat menjadi Rasul, beliau seringkali berkhalwat di Guha Hira, Jabal Nur. Beliau berkhalwat di sana. Nah, dalam khalwat Rasulullah itu apa yang beliau kerjakan? Yang paling banyak beliau kerjakan adalah tafakkur. Tafakkur. Karena tafakkur itu ibadah yang sangat besar pahalanya. Setiap ibadah yang sangat besar pahalanya itu paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang bersedekah 1.000 rupiah lawan 10.000, sama pada baik, mana ganal pahalanya? Ganal 10.000, ganal 10.000. Nah 10.000 ini ganal pahalanya lebih mendekatkan inya kepada Allah daripada 1.000 tadi. Setiap ibadah nang makin ganal pahala, makin mendekatkan kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau itu diangkat menjadi Rasul, ibadah yang paling banyak beliau kerjakan adalah tafakkur ini. Memikirkan diri, memikirkan segala-galanya yang berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan pada dirimu, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau kita umpamanya belajar sifat 20, semua dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pada diri kita. Allah Ta'ala bersifat wajib, pertama wujud ada. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Diriku.
Ada sejauh-jauh mun dalil adanya alamnya kagak nalan alam itu. Namparak aja. Apa dalil adanya Allah? Tanganku dalilnya adanya Allah. Apa dalil Allah Ta'ala itu bersifat kidam? Mataku dalilnya. Nah, jadi semuaan sifat 20 itu kalau didalilkan nang paling parak dalil diri kita. Tapi kita kada sempat memikirkan kalau kada kawa. Nang di buku tu bangsa dalil beumuran. Umur 15 tahun, kenapa dalil Tuhan ada? Alam semesta. Ini umur 60 tahun dah, kenapa tetap alam semesta dalilnya, kada ada peningkatan. Kenapa kada mau memikirkan? Padahal dalam diri kita, ujar Tuhan, tanda-tanda Allah itu semuaan ada. Apalah tubsirun. Dan Allah menyebutkan bahwa kamu diciptakan dari setitis mani yang kotor. Maka dia berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu faaqbarah. Thumma idza syaa ansarah. Artinya, binasalah manusia. Alangkah amat sangat kekufurannya. Ma'akfarah. Dari apakah Allah menciptakannya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan manusia itu? Allah menjawab sendiri. Dari setitis mani. Dia menciptakannya manusia tadi. Dari mani 40 hari, darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, lalu berbentuk. Lalu menentukannya. Di situ Allah menentukan. Sesudah 120 hari. 40 kali 3. Di situ finalnya manusia. Allah menentukan laki-laki bini-bini. Lalu menentukannya. Berapa tingginya? Berapa umurnya? Berapa rezekinya? Beruntungkah ini orang atau celaka? Pakat darah itu. Pakat darah. Maka Allah menentukannya, menakdirkannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Supaya non takdir tadi pas. Kemudian dia Allah memudahkan jalannya. Sesudah si ini janin keluar dari perut ibunya, Allah mudahkan jalannya sesuai takdir yang ditentukannya. Orang ini ditakdirkan Allah sebagai orang ahli surga, sebagai termasuk suada, orang yang beruntung. Allah mudahkan jalannya untuk jadi orang beruntung. Segala jalan ke surga dipermudah oleh Allah. Orang ini ditakdirkan Allah sebagai orang yang celaka, penghuni neraka. Allah mudahkan jalannya untuk menuju neraka. Fayassarah, tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang umum, mereka itu biasanya takut su'ul khatimah. Orang-orang umum itu takut su'ul khatimah. Artinya apa? Jahat kesudahan. Artinya mati kada membawa iman lah.
Itu ditakutkan oleh orang-orang umum. Kalau orang-orang yang sudah arif billah, mereka itu bukan su'ul khatimah yang mereka takuti, tapi su'us sabiqah. Nah, su'us sabiqah, jahatnya permulaan. Permulaan di mana? Di rahim ibu, itu yang mereka takutkan. Karena kalau dalam rahim ibu ini kita termasuk orang yang celaka, kayak apapun kayaknya ujungnya pasti celaka. Nah, kalau orang-orang awam itu ditakutkan su'ul khatimah. Kalau orang-orang yang sudah arif billah, yang membuat mereka tuh kada tenang, membuat mereka itu gelisah dalam dunia ini, mereka kada tahu sabiqah yang terdahulu itu apa. Apakah aku ini orang sa'id atau orang syaqi, orang yang celaka. Kalau mereka itu khaufus sabiqah, marahnya takut kepada yang terdahulu, bukan takut kepada yang terdahulu. Khatimah itu menggiring aja. Kalau dalam rahim itu kita beruntung, pasti husnul khatimah. Kalau dalam rahim itu kita celaka, kayak apa aja ujung-ujungnya pasti su'ul khatimah. Nah, itu Allah menciptakan demikian. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Artinya, dan di antara tanda-tandaku, ujar Tuhan, tanda-tandaku, kekuasaanku adalah dia telah menciptakan kamu dari tanah. Air mani itu ada akibat daripada sumber makanan-makanan, sumber macam-macam gizi dan gizi yang berasal dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Allah Ta'ala berfirman, alam yakun nutfah mim maniyyin yumna thumma kana 'alaqah fa khalaqa fa sawwa. Artinya, bukankah ia manusia dahulunya setitis mani yang ditumpahkan, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Allah Ta'ala berfirman, alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami meletakkannya dalam tempat yang kukuh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitis air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Artinya, menjadi orang yang pandai berdebat, padahal diciptakan dari setitis air mani. Nah, ini makin menunjukkan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dulunya diciptakan daripada air mani, begitu dia berkembang sampai dia mempunyai akal yang hebat, mampu untuk berdebat. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur. Amun air mani laki-laki aja kada mau jadi manusia, atau air mani bini-bini aja ada kada mau juga jadi manusia. Nah, percampuran antara air mani laki-laki dan perempuan, amsyaj, terjadilah manusia itu. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur. Dalam hadis marfu disebutkan
fama kana min azmin wa asbin wa quwwah fahuwa min ma'ir rajul wa ma kana min lahmin wa damin wa sya'ar fahuwa min ma'il mar'ah. Ujar Nabi kita, manusia itu yang mana tulangnya, urat-uratnya, kekuatannya itu diambil daripada air mani laki-laki. Sedangkan dagingnya, darahnya, rambutnya itu dari air mani perempuan. Nah, jadi percampuran antara dua itu terjadilah manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana Dia menjadikan setitis mani menjadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging, dan segumpal daging menjadi tulang. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fakhalaqnal mudghata izama. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan seperti itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang-tulang. Maka mengulang-ulangi sebutan nutfah air mani dalam kitab Al-Quran yang mulia. Berapa kali Tuhan menyebutkan air mani itu untuk penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran yang mulia. Tidakkah untuk didengar kata-katanya dan ditinggalkan tafakkur tentang maknanya? Maka perhatikanlah sekarang kepada nutfah. Ia adalah setitis air yang kotor. Jikalau ia ditinggalkan sesaat untuk dipikul oleh udara, niscaya ia rusak dan busuk. Air mani itu kadang-kala karena udara. Dan bagaimana nutfah dikeluarkan Tuhan semua Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tulang sulbi dan tulang dada perempuan. Dan bagaimana Dia mengumpulkan di antara laki-laki dan perempuan, dan Ia melontarkan kasih sayang dan kecintaan dalam hati mereka. Dan bagaimana Dia Allah menuntun mereka dengan rantai kecintaan dan syahwat kepada berkumpul. Dan bagaimana Dia mengeluarkan air mani dari laki-laki dengan gerakan bersetubuh, dan bagaimana Dia menarik darah haid dari dalamnya urat-urat dan mengumpulkannya pada rahim. Itu menunjukkan keajaiban daripada kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai sekarang siapapun orang kada akan bisa mampu menciptakan seperti itu. Sepersepuluhnya aja kada bisa, apalagi kalau sama. Kemudian bagaimana Dia Allah menciptakan anak dari air mani dan memberi minuman kepadanya dengan air haid dan memberi makanan kepadanya sehingga anak itu berkembang, bertambah dan membesar. Dan bagaimana Dia menjadikan air mani yang berwarna putih cemerlang menjadi segumpal darah yang merah. Kemudian bagaimana Dia menjadikannya segumpal daging. Kemudian bagaimana Dia membagi bagian-bagian air mani yang menyerupai laki sama kepada tulang belulang, urat saraf, urat-urat tali pusar dan daging.
Kemudian bagaimana dia Allah menyusun dari daging, urat saraf dan urat-urat menjadi anggota-anggota badan yang zahir. Maka dia membulatkan kepala, melubangi pendengaran, penglihatan, hidung, mulut, dan jalan-jalan masuk lubang-lubang lainnya. Nah, kemudian dia memanjangkan tangan dan kaki dan membagi ujung-ujungnya dengan jari-jarinya dan membagi jari-jari dengan ujung-ujung jari-jari. Kemudian bagaimana dia Allah menyusun anggota-anggota badan yang batin dari hati, perut besar, jantung, paru-paru, empedu, rahim, tempat kencing dan usus-usus, masing-masing itu atas bentuk tertentu, ukuran yang tertentu untuk pekerjaan tertentu. Kemudian bagaimana dia membagi setiap anggota badan dari anggota-anggota badan itu dengan bagian-bagian yang lain. Maka dia menyusun mata dari 7 tingkat. Bagi setiap tingkat terdapat sifat tertentu dan bentuk tertentu, dan jikalau tidak ada satu tingkat daripadanya atau hilang satu sifat dari sifat-sifatnya, niscaya mata tidak dapat melihat. Maka jikalau kita berusaha mensifati apa yang ada pada masing-masing anggota tubuh ini dari keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran, niscaya habislah umur padanya. Nah, jadi tafakkur, memikirkan bagaimana Allah menciptakan ini sampai sedemikian rupa yang ujungnya kita mengagumi ciptaan Allah. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa yang ujungnya kita mengagumi perbuatan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tafakkur tadi. Padahal berasal dari air mani yang lemah. Kemudian dia Allah menjadikannya tulang-tulang tadi tiang bagi badan. Kemudian dia Allah menentukannya dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda dan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Maka di antaranya tulang-tulang di dalam tubuh kita ini ada yang kecil, yang besar, yang panjang, yang bulat, yang berlubang, yang tidak berlubang, yang lebar, dan yang halus. Padahal semuanya itu adalah berasal dari air mani. Nah, ketika manusia itu memerlukan kepada gerakan dengan seluruh badannya dan dengan sebagian anggota badannya, lagi memerlukan kepada pulang pergi pada segala keperluannya, maka dia Allah tidak menjadikan tulang itu satu tulang, tetapi tulang-tulang yang banyak, yang diantara tulang-tulang itu ada persendian-persendian sehingga mudah bergerak dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menjadikan tulang itu satu tulang, memanjang umpamanya, tetapi Allah jadikan di antara tulang-tulang itu persendian atau mifsal dalam bahasa agamanya. Dengan apa? Sebab Allah menjadikan di antara tulang-tulang itu persendian,
untuk memudahkan manusia bergerak, untuk memudahkan manusia mencapai sesuatu yang dikehendakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, khuliqal insanu ala sittina wa thalathimi'ati mifsal. Diciptakan manusia itu atas 360 persendian. Jadi di dalam tubuh kita ada tulang, dan di antara tulang-tulang dalam tubuh itu Allah ciptakan 360 persendian. Macam kita ambil contoh di jari umpamanya. Nah, di jari ini sekali persendian, 2 buting persendian, 3 persendian. Jadi jari telunjuk ini 3 sudah persendiannya. Nah, ini ngarannya adalah mifsal. Allah jadikan ini supaya memudahkan kita untuk memperbuat apa yang kita perlukan. Nah, coba kadadan itu, kadada persendian rata nang macam ini. Makan kada kawa. Kalau makan nang ini. Allah ulahkan persendian supaya kawa. Jadi ujar Nabi kita, di dalam tubuh itu ada 360 persendian. Lalu sambungan hadis tadi, ala kulli mifsalin sadaqatun. Atas tiap-tiap persendian itu sedekah. Artinya apa? Bahwa setiap persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita itu menuntut kepada kita untuk disedekahi. Baik sedekah itu berupa ibadah tubuh, atau sedekah itu berupa harta. Pokoknya setiap persendian tubuh kita ini dia menuntut untuk diberikan sedekah. Jadi kalau kita umpamanya bersedekah wadai, nah setiap hari itu kita dituntut bersedekah 360 biji untuk umpamanya. Sebiji untuk 1 persendian. Atau kita bebacaan subhanallah 360 kali. Nah, itu 1 kali subhanallah adalah untuk haknya persendian tubuh tadi. Apabila kita melakukan demikian itu, maka berarti kita telah menunaikan syukur kepada Allah atas persendian yang diberikan kepada kita itu. Artinya kita disuruh mensyukuri nikmat Allah berupa persendian ini. Kita bayangkan betapa sulitnya kita kalau persendian kita ini bermasalah. Duduk ngalih, semuaan ngalih. Nah, itu nikmat Allah yang sangat besar yang wajib disyukuri. Bentuk pensyukurannya macam apa? Ya sedekah tadi. Kita membaca la ilaha illallah 360 kali, itu sudah cukup untuk bukti syukur kita atas persendian yang diberikan itu. Ala kulli mifsalin sadaqah, atas tiap-tiap persendian itu sedekah. Kemudian lagi Rasulullah menjelaskan, wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, ujar Nabi, dan cukup dari yang demikian itu 2 rakaat yang ia sembahyang dari sembahyang duha.
sembahyang duha. Artinya kalau kita tiap hari sembahyang duha itu 2 rakaat saja, 2 rakaat sehari sembahyang duha, itu sudah cukup untuk mensadakahi persendian-persendian di dalam tubuh kita yang berjumlah 360 persendian tadi. Ayo jangan kada bersedekah wadai, kada bersedekah duit, kada mengucap tasbih 360 kali, tapi sembahyang 2 rakaat sunat duha itu sudah mencukupi untuk bukti syukur kita atas persendian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dia menentukan bentuk setiap masing-masing daripadanya sesuai atas gerakan yang diminta. Di persendian ini bergerak menyesuaikan apa yang kita minta. Kemudian dia Allah menyambung persendian-persendiannya dan mengikatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan tali-tali yang ditumbuhkan dari salah satu 2 tepi tulang. Dan dia Allah meletakkannya dengan tulang yang lain seperti ikatan baginya. Kemudian dia Allah menciptakan pada salah satu dari 2 tepi tulang akan tambahan-tambahan yang keluar darinya, dan pada tepi yang lain akan lubang yang dalam padanya yang sesuai dengan bentuk tambahan-tambahan itu, agar ia masuk padanya dan bersesuaian atasnya. Maka jadilah seorang hamba kalau hendak menggerakkan bagian dari badannya niscaya tidak tercegah, dan jikalau tidak ada persendian-persendian niscaya yang demikian itu sukar atasnya manusia tadi. Nah, jadi kita disuruh memikirkan itu. Bagaimana Allah menciptakan tulang-tulang berasal daripada air mani. Kemudian Allah bukan hanya menciptakan satu tulang, tapi berbagai macam jenis tulang, berbagai macam jenis ukurannya. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala bagaimana menciptakan di antara tulang-tulang itu persendian untuk memudahkan kita bergerak melakukan sesuatu keperluan. Dalam suratul Waqiah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bahwa apabila kita tafakkur memikirkan tentang keajaiban, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada kita fasabbih bismi rabbikal azim. Seperti umpamanya dalam suratul Waqiah, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah bertanya, apakah pendapat kamu, ujar Tuhan, tentang mani yang ada pada kamu? Apakah air mani itu ciptaan kamu atau kami yang menciptakan mani itu? Nah, ujung-ujungnya fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah engkau kepada Tuhan. Nah, jadi apabila kita tafakur tentang apa yang ada di dalam tubuh kita daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka karena akhirnya tafakur kita itu mengeluarkan satu ungkapan kalimat subhanallah. Itu disuruh Allah seperti itu. Jadi kalimat subhanallah yang keluar dari mulut kita, tapi berasal kalimat itu dari satu proses tafakkur, maka kalimat subhanallah itu mempunyai pahala yang sangat besar.
katimbang kita mengucap subhanallah tapi kada didahului oleh tafakkur. Kadang-kadang kita subhanallah, 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 tapi asalnya kada ada. Tapi kalau kita tafakkur tentang bagaimana itu ciptaan Allah menjadi sedemikian rupa, ciptaan Allah sedemikian bagusnya, akhirnya kita mengakui subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah itu artinya mempunyai makna. Subhanallah itu mempunyai isi. Jadi apabila sudah kita mengakui subhanallah, maha suci Allah, artinya maha suci daripada kekurangan, maha suci daripada kelemahan, maha suci daripada aib, otomatis ungkapan kalimat berikutnya adalah alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Lillah itu ujar ulama nahu mengatakan lamnya lil istihqaq. Artinya segala puji itu hanya adalah berhak untuk Allah. Jadi sesudah kita mengucap subhanallah, maha suci Allah, otomatis ucapan berikutnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji hanya untuk Allah. Kenapa pujian itu hanya untuk Allah? Nah, sambungan kalimat berikutnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan hanya Allah. Jadi yang dipuji cuma Allah semata. Nah, sesudah kita meyakini yang demikian, baru lahir ungkapan dari mulut kita, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allah itu maha besar, artinya kadakawa dijelaskan lagi, kadakawa diperinci lagi bagaimana kehebatannya, bagaimana keajaiban ciptaannya itu. Kemudian perhatikan bagaimana Dia Allah menciptakan tulang belulang kepala. Dan bagaimana Dia mengumpulkannya dan menyusunnya. Dan sungguh Dia Allah menyusunnya tulang kepala tadi dari 55 tulang yang bermacam-macam bentuk dan rupa. Artinya kepala kita sebagiannya termasuk muha. Tulang-tulang yang ada di kepala kita ini bukan sama, tapi 55 macam tulang. 55 macam tulang. Ada yang karas, ada yang macam ini, ada yang macam itu. Kada sama tulangnya. Antara tulang dahi lawan tulang belakang kepala lain tulangnya. Nah, lalu Dia Allah menyusun sebagiannya kepada sebagian yang lain, di mana dengannya pula kepala sama seperti yang kamu lihat. Maka di antaranya ada 6 yang tertentu bagi tempurung kepala, 14 bagi tulang rahang atas, 2 bagi tulang rahang bawah, dan sisanya adalah gigi-gigi. Gigi ini kita kira sama samuaan, padahal lain-lain. Tulang gigi ini kita kira sama aja semua, padahal tulang gigi yang sebut kada sama. Sebagiannya ada yang libar, yang pantas untuk menumbuk. Sebagiannya adalah tajam, yang pantas untuk memotong, yaitu gigi taring, gigi geraham, dan gigi depan.
Jadi antara gigi geraham lawan gigi yang sifatnya memotong itu kada sama tulangnya. Ada tugas giginya untuk menatak tak. Itu dialihnya ke sebelah mamahnya. Nah, itu tulangnya kada sama. Dan rasa nang dimakan pun lain. Kita misalnya memakan sesuatu, tak dipagat oleh gigi nang depan, dimamah oleh gigi nang tugasnya memotong diulahkan sama mamah. Nah, rasanya lain lawan mamahan gigi nang sebenarnya untuk memamah itu. Kada sama rasanya. Kenapa? Karena tulangnya lain. Nah, itu keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tafakkur, berpikir itu hendaknya dijadikan semacam wirid. Tafakkur itu hendaknya dijadikan wirid. Artinya setiap hari mesti ada kita sediakan waktu untuk tafakkur itu. Di dalam kitab beliau Tartibul Aurat, beliau menjelaskan tafakkur itu diperlukan, disediakan waktunya. Alangkah baiknya sesudah selesai sembahyang 5 waktu. Nah, kalau kada mampu, sembahyang subuh dan asar. Jadi di situ beliau menyebutkan bahwa mulai waktu subuh sampai terbit matahari, mulai azan subuh sampai terbit matahari, itu hendaknya dibagi 4 macam wirid. Yang pertama di situ kita adakan doa kepada Allah. Yang kedua di situ kita berikan waktu untuk zikir. Zikir macam-macam, misalnya la ilaha illallah kah, salawat kah, tasbih kah. Yang ketiga di situ kita berikan waktu untuk membaca Al-Quran, beberapa ayat kah. Nah, yang keempat kita berikan waktu ada untuk tafakkur. Itu antara azan subuh sampai terbitnya matahari. Jadi itu waktu ada lawas waktunya. Anggaplah misalnya mulai jam 5 kurang seperempat sampai pukul 6. Nah, itu waktu kita bagi 4. Kita di situ ada berdoa, kita di situ ada berzikir, kita di situ ada membaca Al-Quran, dan jangan lupa di situ ada tafakkur. Nah, apa yang ditafakkurkan, nang dipikirkan, tasarah aja apa kan dipikirkan. Nang penting ujung-ujungnya itu adalah merasakan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tafakkur apa aja yang ujung-ujungnya merasakan bahwa diriku ini sangat hina, sangat lemah, sangat banyak mempunyai kesalahan. Yang ketiga, atau tafakkur yang ujung-ujungnya itu adalah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadapi hari kiamat. Nah, apa kan yang dipikirkan? Tapi ujung-ujungnya takutan lawan mati. Nah, apa kan yang dipikirkan? Tapi akhir daripadanya adalah mengakui bahwa aku banyak dosa, aku hamba yang lemah, aku hamba yang hina, yang selalu perlu kepada pertolongan Allah. Atau kita berpikir apa aja, tapi ujungnya adalah mengakui kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi di antara terbit fajar atau waktu subuh sampai terbit matahari itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza shalla ahadukum rak'atail fajri falyattaji' ala yaminih
hadis riwayat Abu Daud. Ujar Nabi, bila seseorang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, falyattaji ala yaminih, hendaklah dia berbaring. Ini sunat nih. Hendaklah dia berbaring atas badannya yang kanan. Nah, berhiring macam orang mati di dalam kubur tuh. Dihiring akan kalau rajin tuh. Nah, ini sebelah kanan nih ke tanah atau ke lantai. Itu sunat. Bila kalian, ujar Nabi, sudah sembahyang 2 rakaat subuh, hendaklah berbaring atas badannya yang kanan. Artinya nangkaya orang mati di dalam kubur. Nah, jadi kita disuruh itu berbaring, berhiring, anggota badan bagian muka ini menghadap kiblat. Nah, ngapa berbaring tujuannya? Kenapa disuruh berbaring? Imbas sembahyang sunat subuh itu disuruh kita berbaring kayak itu, kenapa? Imam Ramli mengatakan dalam kitabnya An-Nihayah, wala'alla min hikmatihi annahu yatazakkaru bidzalik daj'atal qabr. Barangkali hikmah dari yang demikian itu bahwa dia berbaring seperti tadi mengingat, tafakkur bahwa seperti itulah nantinya keadaannya di alam kubur. Ini tafakkur. Jadi waktu kita berbaring itu kita disuruh tafakkur, disuruh berpikir, macam inilah kita kaina dirabahkan orang di dalam kubur sendirian. Nah, jadi itu sunat berabah macam tadi, dan disunatkan pula kita berpikir waktu berabah tadi mengingat bahwa kita dalam kubur seperti itu. Nah, itu waktu tafakkur. Jadi wirid bukan hanya Quran sajus sehari, wirid bukan hanya salawat 1000 sehari, wirid bukan hanya zikir 1000 sehari, tapi yang lebih penting lagi adalah wirid itu tafakkur. Karena itu yang paling besar pahalanya. Kemudian dia Allah menjadikan leher itu pangkal bagi kepala dan menyusunnya dari 7 buku-buku tulang yang berlubang dan bulat. Padanya terdapat kemiringan-kemiringan, tambahan-tambahan, tunjulan-tunjulan dan kekurangan-kekurangan, lekuk-lekuk, agar sebagiannya bersesuaian atas lainnya, dan menyebutkan sebagai hikmah padanya itu panjang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan leher itu pangkal bagi kepala, gulu, dan menyusunnya di gulu itu dengan 7 tulang, 7 buku-buku tulang yang berlubang dan bulat. Tujuannya apa? Supaya kepala kita ini kada kaku. Jakanya kada ada lubang 6 bulat-bulat itu di tulang leher ini, kepala kita rata macam kayu. Bila bapaling dah kan lawan awak, maka bapaling kayak itu. Orang mengiau lawan awak kasih itu. Tapi diciptakan Allah tulang leher ini berlubang-lubang, nah, sehingga memudahkan kita berpaling tanpa memalingkan awak. Nah, itu salah satu di antara rahasia ciptaan Allah. Dan menyebutkan segi hikmah padanya itu panjang. Apa rahasianya macam itu panjang? Macam jeriji umpamanya, Allah menciptakan jeriji manusia macam ini. Ini pasti ada rahasianya. Kenapa kada rata semuaan? Rata apa nang kayak ini nah? Kenapa nang kayak ini handap? Ini tak panjang dikit, panjang lagi, handap lagi, handap lagi. Ini semua ini ada rahasia, ada hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dia menyusun leher di atas punggung, dan dia menyusun punggung dari bawah leher sampai akhir tulang pantat dari 24 buku-buku tulang. Nah, jadi antara pinggang kita ini sampai ke leher itu pun tulangnya terdiri daripada 24 buku-buku tulang. Dan dia menyusun tulang pantat dari 3 bagian yang berbeda-beda. Lalu bersambung dengannya dari bawahnya itu tulang ikur. Tulang ikur juga tersusun dari 3 bagian. Kemudian dia menyambung tulang-tulang punggung dengan tulang-tulang dada, tulang-tulang bahu, tulang-tulang 2 tangan, tulang-tulang ari-ari, tulang-tulang pantat, tulang-tulang 2 paha, 2 mata kaki, dan jari-jari kedua kaki. Nah, semua itu Allah menciptakan dengan ciptaan yang sangat halus dan sangat rapi. Sesuai dengan nama Allah, Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut. Artinya apa? Ciptaan Allah itu lembut, halus. Artinya kada kasar. Orang tuh ada gawian yang pina kasar, ada gawian yang halus. Nah, ciptaan Allah sangat halus. Macam gigi tadi. Kalau dilihat sekilas sama tulang-tulangnya. Tapi kalau diteliti, maka gigi itu berlain-lain tulangnya. Kelihatannya sama daripada halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka kita tidak akan memanjangkan menyebut bilangan yang demikian itu. Dan semua bilangan tulang belulang pada badan manusia adalah 248 tulang. Selain tulang-tulang yang kecil, diliputi dengan celah-celah persendian. Maka perhatikanlah bagaimana dia menciptakan semua yang demikian itu dari air mani yang lemah lagi halus. Nah, kita biasa kalau melihat ciptaan, melihat sesuatu ulahan manusia yang begitu baik, begitu indah, maka kita kagum. Dan kita bertakun, itu ulahan mana? Melihat rubut umpamanya, rubut bisa berjalan, rubut bisa menyorong banyu. Kita kagum melihat rubut itu. Dan kita bertakun, ulahan siapa itu? Padahal rubut itu dibanding manusia kada napa-napanya. Disipakin rabah rubut itu. Tapi kita kagum dengan rubut itu, luar biasa kagumnya. Padahal diri kita sendiri sangat hebat daripada rubut itu. Tapi kita kadang memikirkan siapa yang menciptakan diri kita ini. Kenapa sebabnya kita ini kehilangan wirid yang namanya tafakkur itu? Sedikit orang, sedikit manusia yang menjadikan tafakkur sebagai wirid hariannya. Kenapa sebabnya? Ya mungkin karena keterangan minggu dahulu, yaitu ada 10 sebab yang menyebabkan orang itu terhindar atau lalai daripada tafakkur itu. Setiap sesuatu yang besar ganjarannya dari Allah, setiap sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah hanya memberikan kepada orang-orang tertentu yang dicintainya. Orang-orang biasa kada akan bisa, kada akan diberi Allah. Seperti contohnya tafakkur ini. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Luar biasa. Oleh karena itu Allah kadang memberikan yang luar biasa ini kepada sembarang manusia. Hanya orang-orang yang tertentu yang dapat berpikir yang tafakkur itu. Tidaklah yang dimaksud dengan menyebut bilangan
tulang belulang adalah agar diketahui jumlahnya. Sesungguhnya ini adalah ilmu yang dekat yang dapat diketahui oleh para dokter dan orang-orang ahli bedah. Hanya saja maksudnya adalah agar memikirkan daripadanya pada orang yang mengaturnya dan menciptakannya. Bahwasanya bagaimana dia mentakdirkannya dan mengaturnya dan membidak-bidakkan di antara bentuk-bentuknya dan ukuran-ukurannya, dan dia menentukannya dengan ini bilangan yang tertentu. Tulang tangan sekian biji, tulang kepala sekian macam, tulang betis sekian macam, tulang jeriji sekian buting. Itu Allah menentukan yang demikian itu. Karena jikalau dia menambahkan satu kepadanya, niscaya yang demikian itu menjadi malapetaka atas manusia. Sabuting tulang kita labihan jadi masalah. Yang ia memerlukan kepada mencabutnya. Orang ada ditumbuhi tulang di batis, tulang labihan. Pas tumbuhnya di telapak batis, kada kau berjalan di jalanan sakit. Akhirnya apa? Pas sampai operasi menggayat tulang yang timbul di batis tadi. Nah, hanya sedikit lebihan tulangnya sudah menjadi malapetaka bagi manusia. Dan jikalau ia mengurangi satu daripadanya, niscaya demikian itu adalah kekurangan yang memerlukan kepada penambalannya. Gigi kurang sebiji aja ada masalah daripada yang sempurna giginya. Maka seorang dokter ia memikirkan tentang itu untuk mengetahui jalan pengobatan pada menambalnya. Nah, jadi untuk meneliti sekujur tubuh kita ini, nah, itu kada mampu saya kong dokter. Berpuluh-puluh dokter itu pun kada lengkap. Makanya ada dokter spesialis mata. Pada mata yang dan diurusnya. Berpuluh-puluh tahun sekolah urusan mata. Itu pun inya kada mampu mengetahui seluruh permasalahan mata. Ada dokter ti hati, telinga, tenggorokan, hidung itu. Nah, nang dikajinya bertahun-tahun hanya urusan telinga, tenggorokan, hidung. Ada dokter jantung, ada dokter kulit. Dokter kulit ada. Orang getaran apa ngarannya ini sekolah itu. Itu punnya kada kawa seluruhnya mengetahui apa-apa penyakit kulit. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dan manusia kada akan mampu untuk mendalami apa-apa ciptaan Allah di dalam tubuh ini. Walaupun berbagai macam ahli, berbagai macam spesialis terkumpulan mengetahui rahasia ciptaan Allah yang ada dalam tubuh manusia. Nah, orang-orang yang sifatnya kedokteran ini belajar mengetahui itu untuk pengobatan. Dan sedangkan orang-orang yang mempunyai mata hati memikirkan padanya untuk menjadikan dalil mereka dengannya atas kebesaran orang yang menciptakannya dan merupakannya. Maka jauh antara dua pikiran itu. Dokter memikirkan tulang ini macam apa, habis rambut memikirkan itunya. Tapi ujungnya apa inya? Untuk cara pengobatan. Aliran saya kong memikirkan itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan kesimpulan betapa hebatnya orang yang menciptakan ini. Nah, lain antara dua pemikiran itu. Nah, maka jauh antara dua pikiran itu. Satu pikiran bagaimana cara mengobatinya, sedangkan yang satu adalah berpikir untuk menemukan kebesaran dan kehebatan penciptanya.